dengan gaji 20. Sewa rumah, makan, mobil, asuransi. Kira-kira dari penghasilan 20 sejam itu udah anggaplah 20 somethingnya udah gitu. Oke, 20 jam 40 jam per minggu minimum, tanpa overtime. Oke, let's say 40 jam. Halo kawan-kawan, selamat pagi dan selamat datang lagi di videonya Supir Truk Kanada. Hari ini saya kedatangan tamu penting dari Edrie namanya, itu kota sebelahnya di Calgary. Namanya Made. Kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana dia berada di Kanada, pekerjaannya. Dia seorang supir truk juga, sama seperti saya. Dia seorang supir truk, jadi kita akan bincang-bincang tentang bagaimana dia berada di Kanada, bagaimana dia menjadi supir truk, dan bagaimana penghasilan seorang supir truk, dan living cost of living di Kanada. Halo kawan-kawan, ini perkenalkan Made Mahardika. Dari mana deh? Dari Bali. Dari Bali. Balinya di mana? Bali Klungkung. Bali Klungkung. Karena banyak sekali komen-komen yang muncul di Facebook saya dan muncul di YouTube saya, bagaimana cara ke Kanada. Tapi saya dalam hal ini saya tidak punya pengalaman bagaimana saya masuk ke Kanada. Kalau Made banyak pengalamannya, dia bagaimana dia masuk ke Kanada. Jadi banyak sekali komen-komen itu. Jadi sekarang kita akan berusaha menjawabnya sedetail mungkin ya. Sekarang kita mulai dari kapan Made mulai di Kanada. Ceritakanlah bagaimana sejarahnya ke Kanada. Pertama di Kanada? Saya pindah tahun 2008. Pertamanya di mana? Di Florida. Florida, US? USA. Oh. Ya. Pindah. Pertama ke US itu dari jalan apa? Dari wanita kah? Dari agent kah? Dari pertukaran pelajar atau sekolah? Background saya sebagai pekerja di hotel, orang Bali kerja di hotel. 2008 saya dapat melalui program J1. Ya. Program J1. Work experience, dan saya bekerja mendapat offer di Florida di hotel Hilton. Sampai bekerja di sana sampai 2008. Ada offer ke sini. Saya minta transfer. Oh, minta transfer atau di offer sama perusahaan? Bukan, saya offer transfer. Oke. Ke Kanada karena saya belum pernah sejauh ini. Waktu ke US J1 apa namanya? Ya, apa nama visanya? J1. Ya. J1 itu lewat agent atau lewat sekolah atau bayarnya berapa atau gimana? Tahun berapa itu? Itu 2003 melalui program sekolah. Program STP sekolah. Bali, ya. Ada bayar gimana gitu? Melalui STP Bali. STP Bali, okay. Ya, dari STP Bali. Tetapi agennya STP Bali itu kawan-kawan ya, STP Bali. STP Rock. STP Bali ada program dulunya itu sekolah pariwisata ya. Ya. Sekolah pariwisata di sekitar akademi lah modelnya ya. D4. Terus D4 ya. D4 terus ada program training lah modelnya ya. Ya, work experience atau Oke, lanjut 2003. Tetapi sekolah bekerja sama dengan agent ke US. Oke. Ke US. Biaya tanggung sendiri. Pada waktu itu sekitar 25 juta. 25 juta waktu itu 2003. Kalau sekarang kira-kira berapa nih? Kalau sekarang sampai enggak 150-200? Enggak, mungkin 80-60 sekitar itu mungkin. Ya. Oke. Tahu enggak nama agennya? Saya masih lupa. Masih eksis enggak agennya? Saya kira tidak masih eksis sekarang. Oke. Setelah itu saya bekerja di Florida sampai 2008 dan transfer ke Kanada, masih bekerja di hotel dengan Hilton. Hotelnya sama.
perusahaannya sama. Chain ya, Oke. dengan chain hotel yang sama. Oke, dari Florida ke Ke Kanada. Di Kanada memakai visa kerja. Bisa kerja. Visa kerja. Oke. LMI lah modelnya. LMI, ya. Pada waktu itu Pada LMI. waktu itu ya. Terus ke Kanada itu dari US ke Kanada nyetir sendiri. Ya, saya Nyetir sendiri. traveling melalui jalan darat. Memakan waktu hampir seminggu. 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 Tidurnya di jalan, di Ya, hotel. enggak di hotel. Di hotel, oh. Sebagai profesi bekerja di hotel, kita mendapatkan diskon untuk stay bermalam di hotel chains dengan harga diskon. Oke. Ya, saya menyampai di Calgary, Kanada, di mana saya tinggal sekarang, selama hidup sekarang, jam 1 pagi, Juni 2008. 2008. Berarti setelah 5 tahun di US. Setelah 5 tahun di US. Oke. Terus setelah di sini gimana perlakuan apa bedanya US sama di Kanada sebagai employee? Menurut saya, opini saya, Kanada lebih open minded terhadap imigran atau pekerja dari luar Kanada. Overseas, Overseas ya. Ya. Dari overseas. Jadi integrasi saya tidak punya masalah bekerja karena saya di skill saya, jadi saya juga memiliki masalah untuk produktivitas saya begitu pindah ke Kanada. Oke, tahun itu 2008. Pembayaran yang diterima sejam atau UMR berapa waktu itu? Itu dibayar Hourly, dibayar per jam. Waktu posisi Made di hotel itu minimum wage apa? Ya, UMR atau gaji minimum pada saat itu sekitar $17 per jam. Oh, itu bukan UMR, bro. Oh ya, itu udah ada jabatannya sedikit ya. Itu sudah termasuk experience atau pengalaman kerja. Jadi, kalau saya dulu datang ke sini 2009 dapat data ke sini, tapi pulang lagi karena urus surat-surat. 2008 datang. 2009 langsung bekerja. Waktu itu UMR $9.50, tapi itu di restoran cepat saji di McDonald's. Oke, sekarang dengan gaji $9.50 masih bisa kirim duit. Bayar rumah? Ya, bayar rumah. Bukan bayar sewa rumah. Tapi agak mepet lah, agak enggak terlalu kita bisa minum-minum kayak begini ke restoran hampir setiap minggu enggak bisa. Udah, oke. Waktu itu 17. Oke. Dengan jabatan ketika pertama masuk saya sebagai basic front desk, tetapi karena saya sudah memiliki experience atau pengalaman menjalankan front desk atau manajemen menjalankan sebuah hotel, setelah 2 minggu 3 minggu, saya pikir 2 minggu, saya kembali menjabat sebagai asisten front desk manager. Dan kemudian front desk manager, asisten front desk manager, and then front desk manager. $17 sejam. Setelah asisten masih 17, tetapi begitu menjabat sebagai front desk manager 20 something. Okay. 2019 lah. Waktu itu Made sendiri di sini. Sendiri. Oke, bayar rumah sewa. Masih sewa waktu itu. Dengan gaji 20. Sewa rumah, makan, mobil, asuransi. Kira-kira dari penghasilan 20 sejam itu udah anggaplah 20 somethingnya udah gitu. Oke, 20 sejam 40 jam per minggu minimum, tanpa overtime. Oke, let's say 40 jam. Karena manajemen kan jarang ada overtime kan, jarang ada lembur kawan-kawan, jarang ada lembur. Kalau di sini pekerja kasar, pekerja fisik itu kita dibayar lembur.
Itu yang bikin benefitnya kita, ya, keuntungannya. Itu yang bikin gaji kita agak besar ya, dari orang-orang yang berkantor dan pakai dasi. Oke, 20 sejam berarti 40 seminggu. Berarti itu kan 800 ya. 800 seminggu kan, 800 berarti kalau sebulan kan 832, 3.200. 3.200. Oke, itu belum pajak ya, belum pajak. Belum pajak. 3.200. Belum pajak. Tahun 2008. Oke, 3.200 tahun 2008. Saya yakin 2021 ini masih ada orang punya gaji 3.200 di tahun 2013. Makan dulu. Oke. Thank you. Oke kawan-kawan, kita mau makan dulu. Kita lanjutin bentar ya. Kita habisin dulu makanannya. Dan kawan-kawan yang sedang makan nonton video ini, selamat makan. Nanti kita lanjutin lagi ya. Kita menikmati santapan dulu, oke? Oke, tadi kita udah habis makan, sekarang udah terisi. Kita lanjutin lagi obrolan tadi. 2008 gaji 3.200 sendiri di sini ya? Sendiri. Oke, kira-kira kalau potong pajak itu persisnya berapa? Potong pajak, potong pensiunan, potong asuransi kesehatan. 2.600. Bayar kos waktu itu berapa? Bayarnya sekitar 700. Kita renting cuma kamar aja ya. 700 berarti lagi 19 ya? Lagi 1.900 kan? 900 itu udah tergolong penghasilan terendah untuk Halo, thank you. Okay. Nah, ini kita datang lagi. It should be okay we do some vlogging, right? Oh yeah. Oh, yeah. I'll just Thank bring you so your much. bill over when you let me know, okay? Ya. Thank you. Oke. 1.900. Terus kalau mati makan sebulan itu kira-kira berapa? Sendiri nih kan? Iya. Ya. Ya, sekitar 600-700 lah. Kita makan di rumah, tidak masak, tidak pernah makan keluar. Oke. 600. Berarti kan lagi 1.300. Ya. Terus mobil, asuransi mobil sama gas. Gas 2 minggu sekitar 60-80 lah. 2 minggu 180, 160 lah anggap. Ya. Sebulan. Asuransi sekitar $70 per bulan. Oke. Itu udah 230. Berarti berapa tadi? 1.009 dikurang 600 makan, 1.300 kurang 70 per bulan kali 12. no 70 asuransi gasnya terus gas 80 lah, anggap 2 minggu 2 minggu 160 asuransi sekitar 230 kan, 1.300 kurang 230 berarti masih lagi anggaplah 1.000 lah, masih 1.000 dengan penghasilan $20 sejam per jam. Tahun 2008. Oke. Berarti kita bisa kalau mau simpan, kalau hidup irit tergantung sih. Kalau cost living itu kan tergantung gaya hidup. Oke, tergantung gaya hidup. Cost of living itu tergantung gaya hidup. Berarti basicnya kita bisa simpan 1.000 dengan jabatan sebagai $20 sejam. Oke. Nah, itu sudah terjawab. Lalu kita akan tanyakan sama Made kapan dia mulai beralih profesi dari manajer dari front office hotel jadi buruh kuli sopir truk. Bagaimana ceritanya? Bagaimana
bagaimana bagaimana Cerita kisah awal. dan bagaimana cara dia mendapatkan kerja dan SIM sebagai sopir truk. Oke, sebelum kita lanjutkan bagian ini, kita akan sambung di video berikutnya. Oke, sampai jumpa. Kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya.